Aku turun dari mobil dengan punggung masih pegal. Bahu terasa seperti dipikul batu. Perjalanan dinas 6 jam itu menguras tenaga dan kesabaranku sampai habis. Di kepalaku hanya ada satu bayangan yang terus kupegang sebagai pegangan terakhir. Rumah. Rumah berarti aman. Rumah berarti jeda. Rumah berarti tempatku berhenti berpura-pura kuat. Tapi begitu kakiku menginjak halaman, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Lampu teras mati. Biasanya, Ibu Fatma akan mengomel kalau lampu teras lupa dinyalakan. Katanya, kalau ada maling gimana? Kalau ada orang jahat gimana? Ia bisa memperpanjang satu kesalahan kecil menjadi ceramah 3 jam. Karena itu, melihat gelap total seperti ini membuat bulu kuduku meremang. Aku menatap jendela. Tidak ada bayangan di balik tirai. Tidak ada cahaya televisi. Tidak ada suara Robert yang biasanya, meski malas, selalu punya energi untuk mentertawakan sesuatu di ponselnya. Hening. Aku merogoh tas, mencari kunci cadangan. Tanganku terasa dingin, padahal udara malam biasa saja. Tapi dingin ini datang dari tempat yang tidak terlihat, dari rasa tidak enak yang mendadak tumbuh di dada. Kunci berputar. Klik. Pintu terbuka. Udara pengap menyergap wajahku, seperti nafas rumah yang ditahan seharian. Bau debu tipis, bau lembab, dan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuatku ingin menahan nafas lebih lama. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Lampu neon berkedip sekali 2 kali sebelum menyala penuh. Ruangan itu terlihat berantakan, lebih berantakan dari biasanya. Bantal sofa jatuh ke lantai. Bungkus makanan ringan berserakan. Gelas-gelas kotor berjejer seperti barisan saksi yang ditinggal tanpa rasa bersalah. Aku menutup mata sejenak, menahan lelah, menahan kesal. Selama ini aku memang yang membereskan semuanya. Aku yang bekerja, aku yang belanja, aku yang bersih-bersih, aku yang menelan kata-kata Ibu Fatma setiap hari. Robert selalu punya alasan, aku capek, aku lagi cari peluang, aku kan suami, kamu harus dukung. Dan Ibu Fatma selalu punya kalimat pamungkas, kamu itu menantu, tugasmu melayani. Aku menahan nafas, berusaha menepis semuanya. Tapi, malam ini berbeda. Berantakan ini bukan masalah. Yang membuatku takut adalah keheningan. Mas, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Ibu, suaraku sedikit lebih tinggi. Tetap tidak ada. Aku melangkah ke arah dapur. Setiap langkah terdengar jelas, terlalu jelas. Rumah ini seperti menyimpan gema sendiri. Dan semakin aku berjalan, semakin aku merasa rumah ini bukan rumah. Ini seperti ruang kosong yang menunggu sesuatu terjadi. Di meja makan, tidak ada tudung saji, tidak ada piring makanan, tidak ada aroma nasi hangat. Hanya satu benda yang berdiri sendirian di tengah meja. Selembar kertas putih, ditindih tempat garam, seolah takut terbang angin, padahal tidak ada angin di dalam rumah. Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku mengambil kertas itu pelan, seolah takut kertas itu akan melukai jariku. Aku melihat 2 tulisan tangan. Yang satu cakar ayam, aku hafal itu tulisan Robert. Yang satu kaku dan tegak, itu tulisan Ibu Fatma. Aku membaca. Kalimatnya pendek, tapi rasanya seperti pisau. Kami butuh liburan untuk menenangkan pikiran. Urus nenek tua itu. Jangan hubungi kami sampai kami puas. Aku membaca sekali lagi, berharap aku salah paham. Tapi tidak. Kertas itu mulai bergetar di tanganku. Aku tidak tahu apakah itu karena lelah atau marah, tapi dadaku langsung sesak. Kepalaku dipenuhi suara yang bertabrakan. Suara logika, suara luka, suara ketakutan. Liburan? Mereka pergi liburan dan meninggalkan aku. Tapi bukan itu yang paling menamparku. Nenek tua itu. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di dalam dadaku. Seperti bara yang selama ini kupadamkan dengan sabar, tiba-tiba disiram bensin. Nenek Sumi. Nenek dari Robert. Perempuan tua lumpuh yang selama 3 tahun terakhir terbaring di kamar belakang. Kamar yang bahkan jarang dibuka. Kamar yang selalu disebut Ibu Fatma dengan nada jijik. Bau, menyusahkan, beban. Setiap kali aku mencoba membela, Ibu Fatma akan mengerutkan wajah dan berkata, "Kamu itu sok suci, Novi.
Kalau kamu sayang, urus saja. Dan aku memang mengurus. Aku yang menyuapi, aku yang mengganti spray, aku yang membersihkan tubuh tua yang sudah tak berdaya itu. Karena entah kenapa, setiap kali aku menatap mata nenek, aku merasa melihat diriku sendiri di masa depan, ditinggal ketika sudah tak bisa berguna. Aku menelan ludah. Jika Robert dan Ibu Fatma pergi sejak pagi, berarti nenek sendirian seharian, tanpa makan, tanpa minum, tanpa siapapun. Seketika seluruh lelahku lenyap, yang tersisa hanya panik. Aku melempar tas kerja ke lantai, bahkan tidak peduli bunyinya keras. Kakiku bergerak lebih cepat dari pikiranku, membawa tubuhku menuju lorong belakang. Lorong itu gelap. Lampu kecil di ujung lorong tidak menyala. Aku meraba dinding, mencari saklar, tapi jariku terasa kaku. Aku menekan saklar. Lampu menyala redup, seperti takut menampakkan sesuatu. Di ujung lorong, ada pintu kamar belakang. Pintu kamar Nenek Sumi. Tertutup rapat, lebih rapat dari biasanya. Aku berhenti di depan pintu itu. Nafasku pendek-pendek. Tanganku terangkat, menyentuh gagang pintu. Dingin. Padahal ini kayu. Seharusnya tidak sedingin itu. Aku menelan ludah lagi, lalu memutar gagang pintu pelan. Pintu terbuka. Dan seketika itu juga, bau pesing dan apel menghantam wajahku seperti tamparan. Aku menutup mulut refleks, mataku berair. Di dalam kamar, udara seperti tidak pernah bergerak. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada cahaya cukup. Hanya dipan tipis, lemari plastik reot, dan sprei kusam yang sudah berubah warna. Lalu mataku mengangkat satu sosok di atas dipan itu. Tubuh kurus, kulit keriput kering, bibir pecah-pecah. Nafas nyaris tak terdengar. "Nenek," suaraku pecah. Aku melangkah mendekat, tapi kakiku mendadak lemas. Karena pada detik itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut kalau aku sudah terlambat. Aku menjatuhkan diri di samping dipan itu tanpa peduli rohku menyentuh lantai yang kotor. Lututku terasa lemas, seperti tidak lagi mau menopang tubuhku sendiri. Mataku terpaku pada wajah tua di hadapanku. Wajah yang terlalu diam untuk disebut tidur. "Nenek, aku Novi," bisikku panik. "Dengar aku, Nek." Tidak ada jawaban. Aku meraih tangan nenek. Dingin, terlalu dingin untuk ukuran orang hidup. Jantungku berdetak liar. Kepalaku langsung dipenuhi kemungkinan terburuk yang tidak berani kusebutkan dengan kata-kata. Tidak, tidak sekarang, tolong. Aku menempelkan telingaku ke arah dadanya. Menahan napas, mendengarkan dengan seluruh harapan yang tersisa. Ada, sangat pelan, tidak teratur, tapi ada. Aku hampir menangis karena lega dan karena takut di saat yang sama. "Bertahan ya, Nek, aku di sini," ucapku dengan suara bergetar. Aku bangkit setengah berlari ke dapur. Tanganku gemetar saat mengambil gelas. Aku mengisi dengan air hangat, bukan dingin. Aku ingat betul, nenek tidak kuat dengan suhu ekstrim. Aku mengambil sendok kecil, lalu kembali ke kamar belakang. Aku duduk lagi di samping dipan. Dengan hati-hati, aku menyelipkan tanganku ke bawah kepala nenek, mengangkatnya sedikit. Lehernya kurus, ringan, terlalu ringan untuk manusia yang pernah hidup penuh. "Pelan-pelan ya, Nek," bisikku. Aku meneteskan air setetes demi setetes ke bibirnya yang pecah-pecah. Awalnya tidak ada reaksi. Aku hampir menyerah. Tapi di tetesan ketiga, bibir itu bergerak sedikit. Lalu batu kecil terdengar. Air mataku langsung jatuh. "Alhamdulillah, alhamdulillah," gumamku sambil terus menyuapi. Tidak berani terlalu banyak, takut justru menyakitinya. Setelah beberapa sendok, napas nenek terdengar sedikit lebih panjang. Masih lemah, tapi tidak lagi seperti nyaris putus. Aku menyeka air liur di sudut bibirnya dengan punggung tanganku. Dadaku terasa perih. Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan seperti ini? Bagaimana mungkin seorang ibu, seorang nenek, diperlakukan lebih buruk dari barang rusak? Aku berlari lagi ke dapur, mengambil baskom. Air hangat,
handuk kecil. Aku kembali ke kamar dan mulai membersihkan tubuh nenek dengan hati-hati. Kulitnya kering, kasar, dan lengket oleh keringat lama. Aku mengelap wajahnya, lehernya, tangannya. Bau pesing itu perlahan berkurang. Aku membuka lemari plastik tua di sudut kamar. Isinya berantakan, pakaian-pakaian lama yang tidak terlipat rapi. Aku memilih satu daster paling bersih, meski tetap terlihat lusuh, lalu mengganti baju nenek dengan tangan gemetar. Setiap gerakanku diiringi rasa bersalah. Seharusnya aku tidak pergi dinas. Seharusnya aku tidak percaya Robert. Seharusnya aku tahu, meninggalkan nenek bersama mereka adalah kesalahan. Air mataku jatuh tanpa suara. Selama ini, hampir 70% gajiku kuberikan pada Robert. Katanya untuk kebutuhan rumah. Katanya untuk obat nenek. Katanya untuk vitamin dan makanan bergizi. Aku percaya. Karena aku istrinya. Karena aku ingin rumah ini utuh. Ternyata semua itu kebohongan. Aku merapikan rambut putih nenek yang kusut. Rambut itu kasar, tapi sentuhannya entah kenapa terasa menenangkan. Aku menatap wajah tua itu lama, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih kuat. Nenek, aku bawa ke rumah sakit ya. Kita periksa. Aku tidak peduli mereka marah atau tidak. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Aku merogoh saku gamisku, mencari ponsel. Tanganku masih gemetar, tapi pikiranku mulai lebih jernih. Aku harus cepat. Aku harus bertindak. Ambulans atau taksi online. Apapun. Aku berdiri setengah badan, bersiap bangkit dari sisi dipan. Dan saat itulah, sesuatu mencengkram pergelangan tanganku. Aku tersentak. Genggamannya kuat. Tidak seperti sentuhan orang sekarat. Tidak seperti refleks kosong. Ini nyata. Aku menoleh perlahan. Jari-jari keriput itu melingkar di pergelangan tanganku dengan tenaga yang membuat napasku tercekak. Nenek, suaraku nyaris tak keluar. Mataku bertemu dengan matanya. Dan untuk pertama kali malam itu, aku sadar satu hal yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Tatapan itu bukan tatapan orang yang hampir mati. Aku membeku. Tanganku masih tergenggam di pergelangan oleh jari-jari keriput itu. Tapi yang membuatku benar-benar tak mampu bergerak bukanlah kekuatannya, melainkan tatapan di balik mata tua itu. Tajam, fokus, sadar. Bukan tatapan kosong orang pikun. Bukan mata orang yang baru sadar dari ambang kematian. Tatapan itu terlalu utuh, terlalu hidup. Nenek, panggilku lirih, hampir seperti bertanya pada diriku sendiri. Tangannya tidak melepas, justru genggamannya sedikit menguat. Aku bisa merasakan kuku-kuku tipisnya menekan kulitku. Jangan teriak, katanya. Aku tersentak. Itu bukan gumaman, bukan suara orang rentah yang terbata-bata. Itu suara pelan, serak, tapi tegas. Jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya akan meledak dari dada. Otakku berusaha mencari penjelasan, tapi semua yang ku tahu tentang nenek, lumpuh, pikun, tidak mengenali siapapun, langsung runtuh dalam 1 detik. Nenek, bisa bicara? Suaraku bergetar. Nenek menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas mendengar jawaban. Lalu bibirnya bergerak perlahan. Kunci pintu kamar itu, katanya. Dan tutup gordennya. Aku menelan ludah. Nenek, aku mau bawa nenek ke rumah sakit. Nanti saja bicara yang lain ya. Kondisi nenek? Tidak. Satu kata itu menghentikanku. Novi, katanya lagi. Kali ini menyebut namaku dengan jelas. Kalau kamu keluar dari kamar ini sekarang, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku terpaku. Ia tahu namaku. Ia tahu aku. Perlahan dengan langkah ragu, aku berdiri dan mengunci pintu kamar. Bunyi klik terdengar nyaring di telingaku. Aku menutup gorden rapat-rapat. Cahaya lampu redup menyisakan bayangan panjang di dinding. Aku kembali duduk di sisi dipan. Siapa? Siapa nenek sebenarnya? Tanyaku dengan suara hampir tak terdengar.
Nenek menghela nafas panjang. Nafas itu tidak lagi terengah-engah seperti sebelumnya. Teratur, terkendali. Mereka tidak tahu siapa aku. Dan mereka tidak pernah peduli untuk tahu. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Novi, lanjutnya. Dia matanya menelanku bulat-bulat. Selama 3 tahun ini, aku berpura-pura lemah. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku berpura-pura menjadi beban. Aku menggeleng pelan. Itu tidak mungkin. Nenek tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Senyum orang yang sudah terlalu lama menelan luka. Aku ingin melihat siapa yang akan tetap manusia ketika aku tidak lagi berguna. Dadaku terasa sesak. Robert, Ibu Fatma. Wajah mereka melintas di kepalaku. Cara mereka berbicara tentang nenek. Cara mereka menutup pintu kamar ini. Cara mereka pergi liburan. Meninggalkan nenek nyaris mati. Dan kamu? Tanya nenek. Matanya menelanku bulat-bulat. Kamu satu-satunya yang kembali. Air mataku jatuh. Aku tidak ingin nenek mati. Ucapku lirih. Nenek mengangguk pelan. Aku tahu. Tangannya perlahan melepas genggamanku. Tapi rasa dingin di pergelanganku masih tertinggal. Dengarkan aku baik-baik, Novi, katanya. Aku tidak minta dikasihani. Aku minta dibantu. Dibantu bagaimana? Tanyaku. Nenek mendekatkan wajahnya sedikit. Suaranya turun menjadi bisikan. Bantu aku membalas dendam. Dunia seperti berhenti berputar. Apa? Aku tercekak. Mereka ingin aku mati, katanya datar. Pelan-pelan, tanpa bekas, supaya mereka bisa mengambil apa yang mereka kira akan jatuh ke tangan mereka. Aku menggeleng keras. Itu gila. Mereka keluarga. Keluarga? Nenek tertawa pendek, kering. Keluarga tidak menendang kursi roda. Keluarga tidak meludahi makanan. Keluarga tidak meninggalkan seseorang sekarat demi liburan. Aku terdiam. Setiap kata itu terasa terlalu tepat. Dan kamu? Lanjutnya. Justru karena kamu baik, aku memilih kamu. Memilih untuk apa? Tanyaku. Nenek mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sudut kamar, ke arah lemari plastik tua yang selama ini aku pikir hanya berisi pakaian bekas. Geser lemari itu, katanya, dan lihat lantainya. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di bawah lemari, lantai kayu terlihat sedikit berbeda warnanya. Lebih gelap, lebih aus. Ada satu papan yang longgar, congkel, jangan pakai tangan, pakai apapun yang bisa. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa berat, tapi rasa takutku kalah oleh rasa ingin tahu yang membakar. Tanganku menyentuh lemari plastik itu. Dan di saat aku mulai mendorongnya jauh dari dinding, satu pertanyaan berputar keras di kepalaku. Apa yang selama ini disembunyikan di bawah lantai rumah ini? Dan kenapa aku baru mengetahuinya malam ini? Lemari plastik itu berderit pelan saat kudorong menjauh dari dinding. Debu menari di udara, membuatku batuk kecil. Aku menahan nafas, lalu menunduk, menatap lantai kayu yang selama ini tertutup rapat. Lantai yang ternyata tidak sepenuhnya sama. Ada satu papan yang warnanya sedikit lebih gelap. Ujungnya tidak serapat yang lain. Jantungku berdetak lebih cepat. Nenek, ini? Tanyaku sambil menunjuk papan itu. Nenek mengangguk. Congkel. Pelan. Aku merogoh saku, mengeluarkan kunci rumah. Ujungnya kuselipkan ke celah papan. Tanganku gemetar, bukan karena takut kotor, tapi karena firasat yang makin kuat bahwa apapun yang akan kutemukan di sini akan mengubah segalanya. Aku menekan. Papan itu terangkat dengan bunyi krek pelan. Di bawahnya, ada ruang kosong. Sebuah kompartemen kecil tersembunyi di bawah lantai. Rapi, disengaja, bukan lubang asal-asalan. Di dalamnya, terbaring sebuah kotak jati kecil, berukir halus, mengkilap samar meski tertutup debu. Kotak itu terlihat terlalu indah untuk kamar kumuh ini. Aku menelan ludah. Ini apa, Nek? Ambil, katanya singkat. Aku mengangkat kotak itu. Beratnya terasa pas. Tidak ringan, tidak terlalu berat.
seolah isinya padat dan penting. Saat ku taruh di atas dipan, nenek mengulurkan tangannya. Buka. Tutup kotak berdecit pelan saat ku buka. Di dalamnya, tertata rapi beberapa botol kecil berisi cairan herbal berwarna pekat, coklat kehitaman, dan beberapa pil yang bentuknya asing. Tidak seperti obat warung, tidak seperti vitamin. Apa ini? Tanyaku nyaris berbisik. Penjaga hidup. Jawabnya datar. Sebelum aku sempat mencegah, nenek mengambil salah satu botol. Ia membuka tutupnya dengan gerakan mantap, tidak canggung, lalu meneguk isinya dalam satu kali minum. Nenek, aku refleks meraih botol itu. Tunggu. Nenek menutup mata, menarik nafas panjang. Dadaku serasa berhenti berdetak. Aku menunggu tanda-tanda yang mengerikan. Batu keras, kejang, apapun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Perlahan, warna pucat di wajahnya mulai memudar. Nafasnya, yang tadi putus-putus, menjadi lebih panjang, lebih dalam. Bahunya yang semula jatuh, kini terangkat sedikit. Ia membuka mata. Tatapannya semakin tajam. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Aku bahkan lupa bernafas. Lalu nenek menggerakkan tangannya, menolak saat aku hendak membantunya. Ia duduk. Duduk tegak. Tidak ada lagi punggung membungkuk. Tidak ada lagi tubuh ringkih yang nyaris rubuh. Posturnya berubah drastis. Tegak, terkendali, berwibawa. Seolah tubuh tua itu hanya cangkang yang baru saja ia lepaskan. Aku ternganga. Nenek, suaraku bergetar. Ini tidak masuk akal. Nenek tersenyum tipis. Senyum yang membuatku merinding. Selama ini yang mereka lihat hanyalah yang ingin mereka lihat. Dan yang ingin mereka lihat adalah kelemahan. Aku duduk terpaku. Kepalaku penuh pertanyaan, tapi tak satu pun berani keluar. Ada aura berbeda memenuhi kamar ini. Bukan lagi kamar orang sakit, melainkan ruang rahasia yang menyimpan kendali. Nenek menggeser tubuhnya sedikit ke arah dinding. Tangannya meraba permukaan tembok yang catnya mengelupas, tepat di balik kalender lama yang kusam. Ia menyingkirkan kalender itu, lalu menekan sebuah titik kecil yang nyaris tak terlihat. Dengar baik-baik. Apa yang akan kamu lihat setelah ini, mungkin akan membuatmu membenci mereka. Dan jika kamu sudah melihatnya, tidak ada jalan kembali. Aku menelan ludah. Aku siap. Nenek menekan titik itu lebih kuat. Terdengar bunyi mekanis halus, desis. Seperti mesin yang lama tak diaktifkan. Tembok di hadapanku bergetar pelan. Lalu, bergeser. Pelan, pasti. Mengungkap celah gelap di balik dinding kamar yang selama ini kukira rapuh dan kosong. Udara dingin berhembus keluar dari balik celah itu. Aku berdiri perlahan. Jantungku berpacu, menyadari satu hal yang membuat tengkuku dingin. Di balik dinding rumah ini, ada sesuatu yang selama ini mengawasi kita semua. Udara dingin langsung menyentuh kulitku saat aku melangkah melewati celah di balik dinding itu. Bukan dingin kamar lembab, ini dingin yang terkontrol. Seperti ruangan ber-AC, terawat, hidup. Lampu otomatis menyala perlahan. Aku terhenti. Di hadapanku terbentang sebuah ruangan sempit namun rapi. Dindingnya dipenuhi layar, banyak sekali, menyala dengan cahaya kebiruan. Beberapa menampilkan sudut ruang tamu, dapur, halaman depan, bahkan lorong belakang yang barusan kulewati. Aku menutup mulutku. Itu rumah ini, bisikku. Nenek melangkah masuk di belakangku. Jalannya pelan, tapi mantap. Tidak ada lagi sisa-sisa orang lumpuh di gerakannya. Setiap sudut, jawabnya tenang. Setiap hari. Aku merinding. Di salah satu meja terdapat perangkat perekam suara, harddisk tersusun rapi, dan sebuah kursi kerja yang tampak nyaman. Nenek duduk di kursi itu seperti seseorang yang telah lama mengenalnya, seperti singgasana kecil. 3 tahun, katanya. Aku mendengar semuanya. Tanganku mengepal tanpa sadar. Nenek menekan sebuah tombol. Salah satu layar membesar. Rekaman diputar. Tanggal muncul di sudut layar. 2 minggu lalu. Aku melihat ruang tengah. Aku mengenalnya.
Aku membersihkannya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Di layar itu, aku tidak ada. Yang ada Ibu Fatma. Ia duduk di sofa, menonton televisi sambil mengunyah camilan. Di sudut ruangan, nenek, kursi rodanya menghadap jendela. Tubuhnya tampak lemah, diam. Aku menahan nafas. Tiba-tiba Ibu Fatma bangkit. Wajahnya berubah kesal. Ia berjalan mendekat, lalu, tanpa peringatan, menendang roda kursi roda itu dengan keras. Nenek menyentak ke depan di layar. Aku ikut tersentak di dunia nyata. Mulut Ibu Fatma bergerak cepat. Mikrofon menangkap suaranya dengan jelas. Dasar tua bangka, makan aja susah, jadi beban hidup orang. Tanganku gemetar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ibu Fatma meludahi makanan di piring nenek sebelum menyodorkannya paksa. Air mataku jatuh. Aku ingin memalingkan wajah, tapi nenek menekan tombol pause. Lihat, katanya datar. Dadaku terasa seperti diremas. Layar berganti. Tanggal lain. Aku mengenali hari itu. Hari ketika aku dinas keluar kota. Rekaman menunjukkan pintu depan terbuka. Robert masuk. Tidak sendiri. Seorang perempuan muda ikut masuk bersamanya. Rambut rapi, pakaian modis. Senyumnya lebar. Sinta. Aku tercekat. Mereka duduk di sofa, terlalu dekat. Robert merangkul bahunya dengan santai. Aku tidak pernah melihat Robert tertawa seperti itu padaku. Aku capek sama istri gue, tapi sabar dikit lagi. Dia masih kepake. Aku merasa seperti ditampar. Sinta tertawa kecil. Sapi perah. Robert tertawa. Ya, selama nenek belum mati, duitnya masih bisa gue alirin. Aku menutup mata, tapi telingaku tidak bisa menutup. Kalau nenek itu mati, rumah ini langsung jatuh ke tangan gue. Abis itu, gue tendang Novi keluar. Gue nikahin lo. Duniaku runtuh. Bukan karena cinta yang dihianati, tapi karena aku sadar, aku tidak pernah dianggap manusia. Aku membuka mata. Pandanganku kabur oleh air mata. Tapi ada sesuatu yang berubah di dadaku. Sesuatu yang mengeras. Nenek mematikan layar. Ruangan menjadi sunyi. Hanya dengung mesin yang terdengar. Aku tidak menunjukkan ini untuk membuatmu menangis. Aku menunjukkan ini agar kamu berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Aku mengusap pipiku kasar. Aku bodoh. Aku percaya mereka. Kamu tidak bodoh. Kamu baik. Dan dunia sering memanfaatkan orang baik. Aku menarik nafas panjang. Dadaku naik turun. Tangis berhenti. Digantikan sesuatu yang dingin. Lalu, apa yang nenek mau aku lakukan? Tanyaku. Nenek menatapku lama, tatapannya seperti menembus tulang. Sampai malam ini, aku masih ragu apakah kamu cukup kuat. Ia berdiri dari kursinya. Tapi sekarang, aku tahu. Tiba-tiba, sebuah bunyi memecah keheningan. Bip. Aku menoleh ke arah dinding. Sebuah layar kecil menyala. Intercom. Nenek melirik jam dinding. Hampir malam hari. Sudut bibirnya terangkat tipis. Baik. Permainan yang sesungguhnya baru saja mulai. Aku menelan ludah. Siapa itu? Tanyaku. Nenek menatap layar intercom yang berkedip. Tamu kehormatan kita, jawabnya. Dan di detik itu, aku tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Aku berdiri kaku di ambang ruang kendali ketika bunyi bel intercom itu kembali terdengar. Lebih tegas, lebih mendesak. Nenek menatap layar kecil itu sejenak, lalu menoleh kepadaku. Novi, katanya tenang. Kamu yang sambut. Aku menelan ludah. Aku? Kamu? Ulangnya. Mereka datang untukku. Tapi malam ini, kamu adalah pintunya. Aku mengangguk, meski jantungku berdebar keras. Kakiku melangkah keluar dari celah dinding. Dinding itu kembali bergeser menutup di belakangku dengan bunyi mekanis pelan, seolah menelan rahasia yang baru saja kutemukan. Aku berjalan melewati ruang tengah yang gelap. Lampu sengaja dimatikan. Rumah ini kembali terlihat seperti rumah biasa, bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Aku membuka pintu depan. Seorang pria berdiri di teras. Usianya sekitar 50-an. Jasnya rapi, sepatunya mengkilap, rambutnya tersisir tanpa celah. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap berdiri dengan sikap siaga. Bukan satpam rumahan. Aura mereka berbeda. Pria itu menunduk sedikit. Sopan, terkendali. Selamat malam, katanya. Apakah Madam Suri ada di dalam?
Aku tertegun. Madam Suri. Nama itu bergaung di kepalaku. Aku menoleh ke belakang sejenak, ke arah lorong gelap, lalu kembali menatap pria itu. "Silakan masuk," ucapku akhirnya. Pria itu melangkah masuk tanpa ragu, seolah rumah ini sudah dikenalnya. Ia berjalan lurus menuju kamar belakang. Aku mengikutinya, perasaanku campur aduk antara takut dan penasaran. Saat dinding kamar terbuka dan ruang kendali menampakkan diri, pria itu berhenti. Matanya langsung tertuju pada nenek, yang kini duduk tegak di kursi kerja. Wajahnya diterangi cahaya monitor. Pria itu membungkuk dalam-dalam. "Madam," katanya hormat, "saya Pak Wawan." Aku terperangah. Tidak ada kebingungan di wajahnya. Tidak ada keraguan, seolah sosok di hadapannya bukan nenek lumpuh yang ditinggal sekarat, melainkan seseorang dengan kuasa besar. Nenek mengangguk pelan. "Kamu datang tepat waktu." Pak Wawan menoleh ke arahku. Tatapannya cepat, menilai. Lalu ia kembali fokus pada nenek. "Semua yang Madam minta sudah siap. Audit awal, tim hukum, dan dokumentasi." "Audit? Tim hukum?" Aku merasa berdiri di ruangan yang salah, atau mungkin di kehidupan yang baru. "Novi," kata nenek memanggil namaku. "Ini Pak Wawan, pengacara pribadiku." Aku terdiam. "Pribadi?" Suaraku tercekat. Pak Wawan setenyum tipis. "Saya mendampingi Madam Suri sejak 20 tahun lalu." 20 tahun? Aku menatap nenek. Semua potongan mulai menyatu. Ketenangan anehnya, kendali ruang ini, cara ia memerintah tanpa ragu. "Nenek," bisikku. Siapa nenek sebenarnya? Nenek menatapku lama. Tatapannya melembut. Untuk pertama kalinya malam ini. Aku memilih diam selama 3 tahun. Aku berpura-pura lumpuh, pikun, lemah. Aku ingin melihat wajah asli darah dagingku. Dadaku sesak. "Dan yang kamu lihat?" tanyaku. "Keserakahan," jawabnya singkat. "Dan kekejaman." Pak Wawan membuka map kulit yang dibawanya. Di dalamnya, berkas-berkas tebal tersusun rapi. "Madam," katanya profesional, "aset properti sudah diamankan atas nama yayasan. Rekening pribadi aman. Perusahaan siap bergerak." Aku menggeleng sepelan. Semua ini nyata. Nenek menyenyum tipis. "Sangat nyata, Novi." Ia mencondongkan tubuh ke arahku. "Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak akan menyerang dulu. Kita pancing." Aku mengerutkan kening. "Pancing bagaimana?" Nenek menatap Pak Wawan. Ia mengangguk. "Pesan," kata nenek. "Kirim pesan pada Robert." Jantungku berdegup keras. "Pesan apa?" Nenek menyebutkan kalimatnya perlahan, jelas, tanpa emosi, seolah membaca naskah yang sudah lama disiapkan. "Katakan padanya," ucapnya. "Nenek sudah dingin. Aku sendirian. Aku tidak tahu harus bagaimana." Tanganku gemetar. Ini berbahaya," bisikku. "Justru ini kuncinya," jawab nenek tenang. "Aku ingin melihat reaksi aslinya, tanpa topeng." Aku menatap layar ponselku lama. Lalu dengan nafas tertahan, kutikal kalimat itu. Setiap huruf terasa berat. "Kirim." Layar menunjukkan satu status yang membuat tengkuku dingin. Robert sedang mengetik. Aku menelan ludah. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menunggu jawaban suamiku. Bukan dengan harapan, melainkan dengan kesiapan untuk menghancurkannya. Tulisan Robert sedang mengetik. Di layar ponselku terasa seperti jam pasir yang dibalik perlahan. Setiap detik meneteskan kecemasan baru di dadaku. Aku berdiri di ruang kendali. Ponselku genggam erat, sementara nenek dan Pak Wawan menunggu dengan tenang. Terlalu tenang untuk situasi sekejam ini. 5 detik, 10 detik. Lalu layar bergetar. Pesan masuk. Aku membacanya sekali. Dadaku serasa dihantam benda keras. "Jangan panik, jangan bikin ribut. Bungkus aja badannya pakai kain apapun. Kami baru bisa pulang lusa. Jangan telepon lagi, sinyal jelek." Tanganku gemetar hebat. Aku membaca ulang. Kata bungkus itu menusuk seperti paku. Tidak ada tanya, tidak ada ragu, tidak ada sedih. Hanya perintah. Aku mengangkat wajahku. Dia menyuruh aku membungkus nenek. Suaraku pecah. Pak Wawan menghela napas panjang. Bukan kaget, lebih seperti muak. "Pesan ini sudah cukup," katanya dingin. "Secara hukum."
Nenek menatap layar ponselku lama. Wajahnya datar, terlalu datar. Ini paku terakhir, katanya pelan. Tidak ada lagi yang perlu kutunggu. Aku menelan ludah. Lalu, apa sekarang? Nenek berdiri, tidak tergesa, tidak ragu. Ia tampak seperti seseorang yang sudah mengakhiri masa berkabung dan siap memulai perang. Kita bersih-bersih, ucapnya. Pak Wawan memberi isyarat. Pintu depan kembali terbuka. Kali ini bukan satu orang yang masuk, melainkan beberapa. Pria-pria dan wanita berpakaian rapi bergerak cepat dan teratur. Tidak ribut, tidak banyak bicara. Rumah ini berubah fungsi. Barang-barang Robert dan Ibu Fatma mulai dikumpulkan. Sepatu-sepatu berbau apek, baju-baju norak, perabot murahan yang dulu dianggap mahal oleh Ibu Fatma. Semuanya dimasukkan ke kantong plastik hitam besar. Aku berdiri mematung di ruang tengah, menyaksikan hidupku selama bertahun-tahun dipreteli seperti bangkai yang dibersihkan tulangnya. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa lega. Setiap kali satu barang Robert diangkat keluar, rasanya seperti satu beban diangkat dari dadaku. Yang ini? Tanya salah satu petugas sambil mengangkat sofa tua. Keluar, jawab Pak Wawan singkat. Sofa itu diseret. Tempat Robert sering bermalas-malasan sambil menyuruhku membuat kopi. Aku menatapnya pergi tanpa rasa rindu. Tak lama, tim dekorator masuk. Karpet lama digulung. Tirai kusam dikurunkan. Dinding dicat ulang dengan cepat. Bau cat nyaris tidak tercium, seperti teknologi yang biasa kupikir hanya ada di film. Dalam hitungan jam, rumah ini bukan lagi rumah yang kutinggali sebagai menantu. Ini menjadi panggung. Sementara itu, di kamar belakang, nenek mengalami perubahan yang lebih mencengangkan. Seorang penata busana pribadi membantunya berganti pakaian. Daster lusuh diganti kebaya modern berbahan sutra. Rambut putihnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles tipis menonjolkan garis rahang yang tegas dan mata yang berwibawa. Aku menahan napas saat melihatnya berdiri di depan cermin. Ia bukan nenek yang kukenal. Ia ratu. Di jarinya melingkar cincin batu hijau berkilau. Tongkat kayu tua diganti tongkat berukir yang terlihat sebagai simbol kekuasaan daripada alat bantu jalan. Nenek menatap pantulan dirinya sendiri, lalu menoleh padaku. Apakah aku terlihat seperti orang yang hampir mati? Tanyanya tenang. Aku menggeleng pelan. Tidak, Nek. Bagus, katanya. Biarkan mereka percaya pada kematian itu sampai detik terakhir. Malam turun perlahan. Lampu rumah dimatikan satu persatu. Hanya menyisakan kegelapan dan kesan rumah kosong. AC dimatikan. Aroma wangi disamarkan. Semuanya dirancang agar Robert dan Ibu Fatma percaya pada satu hal. Rumah ini masih dalam duka. Aku duduk di samping nenek di ruang tengah yang gelap. Tanganku dingin, meski tubuhku hangat. Di luar suara malam terdengar biasa. Terlalu biasa untuk sebuah penghakiman. Lalu, suara mesin mobil mendekat. Jantungku berdegup keras. Itu mereka, bisikku. Nenek menepuk lenganku pelan. Tenang, ingat peranmu. Suara pintu mobil dibanting. Tawa. Suara koper diseret di halaman. Kunci pintu berputar di lubang. Di detik itu, aku sadar satu hal. Tidak ada jalan kembali. Dan saat pintu itu mulai terbuka, aku tahu. Malam ini akan menjadi akhir dari segalanya. Pintu depan terbuka dengan bunyi kasar, seperti orang yang tidak sabar ingin masuk ke rumah yang dianggap miliknya. Angin malam menyusup ke ruang tengah yang gelap, membawa serta tawa yang membuat perutku mual. Tuh kan, suara Robert terdengar santai. Rumah sepi, pasti si nenek tua itu sudah mati. Aku menggenggam tangan di pangkuanku. Di kegelapan, aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Cepat, teratur, siap. Di belakang Robert, langkah kaki lain menyusul. Suara hak sepatu berdenting pelan, diikuti suara Ibu Fatma yang mengeluh. Ya ampun, capek banget perjalanan, gerutunya. Aku lapar, harusnya si Novi itu tahu diri, masak sebelum kita pulang. Lalu suara perempuan lain, lebih muda, lebih genit. Ih, serem ya rumahnya gelap gini, Sinta terkekeh kecil. Mas, neneknya beneran sudah mati kan? Aku nggak mau lihat mayat.
Robert tertawa, tawa yang dulu sering kudengar, tapi kini terdengar asing dan menjijikan. Kalau belum, ya tinggal dikirim ke rumah sakit umum. Beres. Aku menutup mata sesaat. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin mengingat perasaan ini. Dingin, tenang, dan penuh kendali. Langkah kaki mereka masuk lebih jauh. Robert meraba dinding, mencari saklar lampu. Kanza, ia berhenti, lalu terkekeh. Novi maksudku, dasar bodoh. Lampu teras aja nggak dinyalain. Tangannya menemukan saklar. Klik. Lampu kristal gantung di tengah ruangan menyala seketika. Cahaya keemasan membanjiri ruang tengah. Terang, hangat, dan menyilaukan. Kilauannya memantul di dinding yang kini bersih, di lantai yang mengkilap, di perabot mewah yang sama sekali tidak dikenali oleh 3 orang yang berdiri terpaku di depan pintu. Reaksi mereka datang bersamaan. Ibu Fatma menjerit histeris, tangan menutup dadanya. Astagfirullah, ini rumah siapa? Sinta memekik dan mundur setapak menabrak Robert. Mas, ini bukan rumah kita. Robert sendiri membeku, mulutnya terbuka, wajahnya pucat pasi. Matanya menyapu ruangan, sofa elegan, meja marmer, lampu kristal. Semuanya seperti tamparan bertubi-tubi. Mimpi, ini pasti mimpi, gumamnya. Di tengah ruangan, aku berdiri. Bukan Novi yang mereka tinggalkan dengan das terlusuh dan wajah lelah. Aku mengenakan gamis krem yang jatuh rapi. Rambutku tertutup hijab senada, wajahku bersih dan tenang. Tidak ada senyum, tidak ada takut. Hanya dingin. Dan di belakangku, duduk seorang perempuan tua di kursi bergaya Eropa klasik. Sandaran tingginya berlapis beludur merah. Tangannya memegang cangkir teh porselin tipis, uapnya masih mengepul. Nenek Sumi, atau siapapun dia sebenarnya. Dia duduk dengan kaki menyilang anggun. Tatapan matanya tajam, menusuk, membuat udara di ruangan ini terasa berat. 2 pria berbadan besar berdiri di kanan kirinya. Jas hitam, ekspresi datar, seperti dinding hidup. Setan, bis-bis Fatma, jari gemetarnya menunjuk. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai. Itu setan kan? Sinta bersembunyi di balik punggung Robert mencengkram bajunya. Mas, aku takut. Robert menggosok matanya berulang kali. Ini nggak mungkin. Nenek meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Bunyi ting kecil itu terdengar sangat nyaring di keheningan yang mencekam. Kalau aku setan, katanya, pelan, berat, penuh wibawa. Kalian sudah tidak berdiri di sini sejak lama. Robert tersentak. Nenek, ini apa-apaan? Kenapa rumah jadi begini? Dari mana uangnya? Ia menoleh ke arahku, suaranya meninggi. Novi, apa yang kamu lakukan? Kamu jual rumah ini diam-diam ya? Aku melangkah maju 1 langkah. Turunkan suaramu. Jangan pernah meninggikan suara di hadapan pemilik rumah. Pemilik rumah? Robert tertawa gugup. Ini rumah keluarga kami. Sebelum aku menjawab, sebuah langkah kaki terdengar dari balik bayangan sudut ruangan. Seorang pria berjas rapi keluar ke cahaya. Di tangannya, sebuah map kulit tebal. Ia membetulkan kacamatanya, lalu menatap Robert dan Ibu Fatma tanpa ekspresi. Selamat malam, katanya datar. Perkenalkan, saya Pak Wawan. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata berikutnya jatuh tepat sasaran. Kuasa hukum Madam Suri, pemilik sah seluruh aset yang kalian nikmati selama ini. Hening. Udara seakan membeku, dan di wajah Robert, pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Hening. Kata-kata Pak Wawan menggantung di udara seperti palu yang belum dijatuhkan. Tapi semua orang sudah tahu, benturannya akan mematikan. Robert menelan ludah. Aku melihat rahangnya mengeras. Otaknya bekerja keras mencari celah untuk kabur dari kenyataan. Ia menunjuk Pak Wawan, lalu menunjuk nenek. Lalu, seperti kebiasaannya, menudingku. Ini penipuan, katanya meninggi. Nenek itu pikun, Novi yang cuci otak, kalian bersekongkol. Aku tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu membela diri. Pak Wawan membuka map kulitnya. Gerakannya tenang, rapi, profesional.
Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu menatap Robert seperti seorang dokter menatap pasien yang sudah dipastikan diagnosisnya. "Saudara Robert," katanya datar, "posisi Anda di perusahaan bukan hasil prestasi. 5 tahun lalu Anda ditempatkan sebagai staf logistik atas instruksi langsung pemegang saham mayoritas, Madam Suri." Robert membeku. "Tidak mungkin," gumamnya. "Aku diterima karena lulus seleksi." Pak Wawan mengangguk kecil. "Seleksi yang dibuka khusus untuk Anda." Aku melihat wajah Robert berubah warna, dari pucat menjadi merah, lalu kembali pucat. Ibu Fatma yang sejak tadi terduduk di lantai mulai terisak, bukan karena menyesal, melainkan karena takut kehilangan apa yang ia sembah, uang. Pak Wawan melanjutkan, "Dan malam ini, keputusan itu ditarik." Seolah menunggu aba-aba, ponsel Robert berbunyi. Bukan satu, bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel. Aku melihat layar itu dari kejauhan. Email masuk bertumpuk. Robert membuka yang teratas. Wajahnya runtuh. "Surat pemberhentian tidak hormat," baca Pak Wawan dengan suara keras. "Ditemukan bukti penggelapan dana operasional dan pelanggaran kode etik berat. Seluruh fasilitas perusahaan, mobil, laptop, asuransi, ditarik per detik ini." Robert terduduk, seperti boneka yang talinya diputus. Belum sempat ia bernafas, notifikasi lain masuk. Aplikasi perbankan. Aku melihat matanya membelalak. "Apa? Apa ini?" Suaranya pecah. "Pembekuan rekening," jawab Pak Wawan singkat. "Atas permintaan otoritas hukum." Ibu Fatma merangkak ke arah Robert, merebut ponselnya. Ia membaca layar itu, lalu menjerit kecil. Tangisnya pecah histeris. "Uang kita!" ia meratap. "Uang kita habis!" Nenek berdiri. Tongkat berukirnya menyentuh lantai dengan bunyi pelan namun tegas. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Terlalu lama aku membiarkan tikus menggerogoti lumbung." Sinta yang sejak tadi berdiri gemetar, melirik pintu. Langkahnya mundur setapak, 2 setapak. Ia berbalik hendak lari. Satu pengawal melangkah, menutup jalan. Dinding dada hitam itu membuat Sinta terhenti. "Jangan pergi dulu," kataku pelan. "Kamu juga bagian dari cerita ini." Robert menoleh ke arah Sinta, matanya liar. Putus asa membuatnya kejam. Ini semua salah dia. Dia yang menyuruh, dia yang goda aku, dia yang minta nenek diperlakukan begitu. Sinta menjerit, "Pembohong!" Ia melangkah maju. Amarahnya menelan takutnya. "Mereka yang beli obat itu, mereka yang campur ke teh nenek. Aku cuma diajak jalan-jalan." Dunia terasa berhenti. "Obat?" Aku menatap nenek. Wajahnya mengeras. Rahangnya mengetat menahan sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah. Pak Wawan mengangguk pelan. Pengakuan terekam. Bukti CCTV penaburan obat juga sudah diamankan. Ia mengangkat ponselnya, menekan satu tombol. Pintu samping terbuka. 3 petugas kepolisian masuk dengan langkah tegas. Seragam mereka memantulkan cahaya lampu kristal. Robert limbung. "Ini rumahku. Kalian tidak berhak." Borgol berkilau di tangan petugas. Klik. Bunyi itu memotong segalanya. Robert meronta. Ibu Fatma menjerit. Sinta terisak. Tapi suara-suara itu tenggelam oleh satu kalimat nenek yang jatuh seperti vonis. "Mulai malam ini," katanya dingin, menatap mereka satu persatu, "kalian bukan keluargaku." Dan saat Borgol memunci pergelangan tangan Robert, aku tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan dari kehancuran yang sesungguhnya. Waktu tidak berhenti setelah Borgol mengunci pergelangan tangan Robert. Ia hanya berjalan, menjauh darinya. Hari-hari berikutnya bergerak cepat dan kejam, seperti arus deras yang tidak memberi kesempatan bernafas bagi siapapun yang terseret di dalamnya. Robert dan Ibu Fatma tidak langsung dipenjara. Status tahanan kota, wajib lapor, aset dibekukan, paspor disita. Bagi orang lain itu mungkin terdengar ringan. Bagi mereka, itu neraka yang perlahan. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa wajah yang bisa ditunjukkan pada dunia. Aku melihatnya dari kejauhan, dari laporan-laporan singkat yang Pak Wawan kirimkan. Aku tidak perlu mencarinya.
Dunia kecil ini terlalu sempit untuk menyembunyikan kejatuhan yang begitu bising. Suatu siang, matahari menyengat jalanan kota. Di bawah emperan toko elektronik yang tutup, dua sosok duduk meringkuk di atas kardus. Rambut Robert panjang tak terurus. Bajunya kusam, kulitnya menggelap terbakar matahari. Ibu Fatma, yang dulu tidak pernah keluar rumah tanpa bedak tebal, kini tampak layu. Keriputnya menonjol, matanya kosong. Mereka lapar. Bukan lapar yang bisa ditunda, lapar yang melilit perut dan memukul kepala. Aku melihatnya tepat ketika sebuah bungkus nasi setengah utuh dibuang orang ke tong sampah. Robert berlari kecil, tanpa gengsi, mengorek sisa makanan itu. Ibu Fatma menyambar lebih dulu. Mereka bertengkar, tarik-menarik, makian. Nasi itu jatuh ke trotoar, bercampur pasir. Mereka terdiam. Itulah saat aku lewat. Mobil sedan hitam melaju pelan di depan mereka. Kaca belakang terbuka setengah. Udara sejuk dari dalam menyentuh wajahku. Tablet kerja ada di pangkuanku. Agenda yayasan menunggu. Robert menoleh. Tatapan kami bertemu. Aku tidak melihat kebencian di matanya. Tidak juga penyesalan yang tulus. Yang kulihat adalah ketakutan. Ketakutan kehilangan kenyamanan yang dulu ia kira miliknya selamanya. Ia bangkit, berlari terseok-seok di samping mobil, berteriak memanggil namaku, meminta maaf, berjanji berubah, mengatakan apapun yang menurutnya bisa membuka pintu yang sudah tertutup. Aku menatap lurus ke depan. Dengan gerakan tenang, kutekan tombol. Kaca jendela naik perlahan, mengurung dunia yang dulu menyakitiku di luar, kedap suara, kedap emosi. Mobil melaju. Aku tidak menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, palu hakim diketuk. Robert divonis 12 tahun penjara. Ibu Fatma 10 tahun. Percobaan pembunuhan berencana, penelantaran lansia, penggelapan, penyalahgunaan obat. Tidak ada celah, tidak ada air mata yang bisa menawar. Di balik tembok penjara, kehidupan mereka menyusut menjadi rutinitas yang kejam. Robert yang tak pernah mau bekerja keras, kini menyikat lantai kamar mandi umum, mencuci pakaian orang lain, menyerahkan jatah makanannya bila diminta. Ibu Fatma yang dulu memerintah dengan suara tinggi, kini mengupas bawang dan kentang hingga jari-jarinya kapalan. Karma tidak datang berlari, ia datang tepat waktu. Sementara itu hidupku tumbuh. Aku menandatangani dokumen terakhir di ruang kerja baru, Direktur Eksekutif Yayasan Hardiningrat, yayasan yang fokus membantu lansia terlantar, mereka yang dulu nyaris dilupakan seperti nenek. Aku turun ke lapangan, aku mendengar cerita, aku memastikan tidak ada lagi kamar gelap yang menunggu kematian. Nenek, Madam Suri, kini berjalan perlahan di taman rumah, tidak lagi di kursi roda, tongkat peraknya berkilau di bawah matahari pagi. Kami sarapan bersama, berbagi teh hangat dan rencana-rencana kecil yang bermakna. Suatu sore, ia menggenggam tanganku. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. "Kamu warisan terbesarku." Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak terasa berat. Malam itu rumah tenang, damai, seperti nafas panjang setelah badai. Ponsel Pak Wawan bergetar. Ia menoleh pada nenek, wajahnya menegang sesaat sebelum kembali terkendali. "Madam, ada pihak yang mengklaim sebagian perhiasan dan aset lama Anda. Mereka datang besok pagi." Nenek mengangguk pelan, tatapannya tajam, bukan marah, bukan takut. "Baik," katanya tenang, "kalau begitu, kita sambut." Aku menatap mereka berdua, dan untuk pertama kalinya, aku sadar, keadilan memang telah ditegakkan. Tapi permainan belum tentu selesai.